ibadah kita siapkan hati kita tenangkan diri kita, betul? Kita rileks sebentar, kita santai, kita lupakan dulu yang di rumah, permasalahan, niat-niat hati, keinginan atau harapan. Hari ini kita datang mau menyembah Tuhan, lepaskan dahulu. Ya, berikan sekejap, sebentar saja roh, jiwa, tubuh, batin, hati dan pikiran kita untuk melayani Dia. Amin. Berikan itu. Jangan bawa yang dari rumah ke sini untuk melayani Dia. Ya, Tuhan nggak perlu masalahmu. Tuhan nggak perlu apa yang kita punya, kekuasaan, jabatan atau apapun. Tuhan nggak perlu. Tuhan perlu hati kita. Ya, kita rileks, santai. Ada ganjelan di hati, bereskan. Kita mau temu Raja segala raja. Ya, Tuhan segala Tuhan. Ya, musik. Tuhan, kupanggil Engkau Bapa hari ini Tuhan. Ora basikiran natak kai sikiraba. Kami datang dengan hati kami Tuhan, membawa diri kami ke hadapan-Mu hari ini Tuhan untuk mengucapkan syukur, memuji dan memuliakan Engkau Bapa dan Tuhanku. Hanya satu keinginan kami Tuhan, hari ini Engkau hadir, berada di tengah-tengah kami, menjamah kami Tuhan. Satupun jangan ada yang Kau tinggalkan Tuhan. Kami rindu Bapa, kami haus akan Engkau Tuhan. Nyatakan kemuliaan, nyatakan kebesaran hati-Mu Tuhan. Kau lihat anak-anak-Mu Tuhan yang rindu datang ke sini Tuhan. Biarlah, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Bumi ini seperti di surga. Surga kami bawa ke bumi ini oleh karena Engkau ada di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan yang telah Engkau lakukan dan yang akan Engkau lakukan untuk hidup kami hari ini Tuhan. Esok sampai saatnya aku kembali kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau adalah Allah yang hebat. Kau adalah Tuhan yang besar, yang mengatasi segala langit. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Kupandang kemuliaan-Mu. Mengenal ya, satu lagu pertama. Lagunya benar. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerima-Ku, Gak ada dekat dengan yang lain Tuhan. dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rumah, Kita berdiri. Bisa kita berdiri menyembah Dia. Sampai kedalaman
nikmati kedekatan-Mu. Rasakan dia. Hatimu yang bisa merasakan. Jiwaku pun tenang. Engkau menerima Apa adanya Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, sepenuhnya Engkau tidak melihat pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau tidak melihat kesalahan-kesalahan kami Tuhan. Namun Kau memandangku sampai ke dalam, ya Tuhan, hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu. Kau mengerti
manis hari ini Tuhan. Kau manis, kau manis. Berikan lebih dalam lagi hatimu. Biarlah rohmu menyembah Dia. Rohmu menyembah Dia. Oleh Roh Kudus kau menyembah Dia.
pernah ragu Tuhan. Aku akan beria-ria dalam Engkau Tuhan. Aku akan 1000 gugur, 10.000 tewas. Aku tetap mencintaimu Tuhan. Aku akan mengasihimu hari ini. Besok lebih lagi Tuhan. Karena Engkau baik. Karena Engkau sudah sangat baik Tuhan. Biarkan banyak anak-anak-Mu hamba Tuhan jatuh, tewas bergelimpangan, 1000, 10.000. Tapi kami di sini, Tuhan percayalah, kami tidak akan pernah gugur, terjatuh, tidak akan Tuhan. Karena kami mau terus beria-ria di dalam Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, tiada pernah. Gak pernah Tuhan aku ragukan kebaikan-Mu. Setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggal. Iya Yesus, terima kasih. Terima kasih. Meski langit tampak suram, Masa bodoh Tuhan dengan keadaan dunia ini, dengan apapun Tuhan keadaannya Tuhan, seberapa gelap pun, seberapa susah diriku Tuhan, seberapa besar gelombang dan badai Tuhan, aku percaya Kau tetap bersama kami Tuhan. Engkau tetap bersamaku Tuhan. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisimu, Kau tetaplah Tuhan. Rajaku, Rajaku. walau 10.000 rebah di kanan, Takkan Tuhan. I love you. Aku mengasihimu Tuhan. Walau 1000 rebah di sisimu, biarlah Tuhan
anakmu menjauh, menyangkal engkau kembali. 10.000 orang anakmu meninggalkan engkau oleh karena dunia atau keinginan mereka. Tapi lihatlah hati kami di sini Tuhan. Lihatlah kami menyerahkan hidup kami untuk-Mu Tuhan. Tidak peduli dengan mereka yang sudah berkhianat terhadap Engkau, menyakiti hati-Mu. Kami adalah anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang sayang akan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kita masuk ke tahta suci-Nya. Layakan kami Tuhan. Kini saatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, Angkat angkat hatimu. Hatimu, angkat hatimu. sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Ini saatnya. Kini saatnya Siapkan hatimu. berdiri di Siapkan jiwamu. Siapkan rohmu. Siapkan tubuhmu. Kita mau masuk ke ruang Maha Kudus. memuji,
firman-Nya. Berikan tepuk tangan, senyum manismu untuk Dia. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu hari ini. Engkau mau hadir ke tempat ini, turun dari surga-Mu Tuhan, menikmati penyembahan kami. Sekarang Engkau berfirman-Lah Tuhan, kami mau mendengar nasihat-Mu, teguran-Mu, isi hati-Mu Tuhan untuk kami, anak-anak-Mu. Berbicaralah Allahku, Tuhanku, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Satu Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan hari ini saya mau kasih judul mendengar suara Tuhan. Ada yang udah pernah mendengar suara Tuhan? Karena firman Tuhan, domba-dombaku mendengar suaraku. Ya. Domba-dombaku mengenal dan aku mengenal Dia, kata Tuhan Yesus. Seperti itu. 1 Raja-Raja 19 ayat 11 sampai 13. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Demikian firman Tuhan. Kita bisa lihat di sini Tuhan memperdengarkan suaranya kepada Elia. Pada saat itu keadaannya Elia lagi stres. Karena dia dikejar-kejar oleh Isabel. Karena ia baru saja membunuh 400 nabi-nabi Baal. Ketika Isabel tahu imam-imamnya, nabi-nabinya telah dibunuh oleh Elia. Karena hanya satu orang saja pada zaman itu nabi Tuhan yang tertinggal, tersisa. Yang lainnya sudah dibunuh oleh Isabel. Dan Isabel berkata, mulai hari ini aku akan terus memburu engkau, Elia. Dia kesal karena dia telah membunuh nabi-nabinya. Ya, di sini Tuhan berbicara
Kita berpikir mungkin, wah Tuhan itu berbicara tuh heboh-heboh ya. Dalam geledek, dalam gempa bumi, dalam angin badai. Tapi firman Tuhan di sini berbicara semua ketika angin badai itu ada, Tuhan gak ada di situ. Ketika gempa bumi ada lewat, Tuhan juga gak ada di situ. Ketika ada suara-suara mengguntur, kilat dan petir, Tuhan juga nggak ada di situ. Tuhan ada di ketika angin sepoi-sepoi. Disitulah Tuhan ada. Dan Tuhan berkata kepada Elia, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jadi Tuhan nggak bicara sesuatu hal yang heboh, wah gitu, enggak. Dia bicara tuh sangat sepoi-sepoi. Dia sangat lembut. Suara Tuhan itu pelan. Kita mau ngerti dulu arti mendengar suara Tuhan. Mendengar itu artinya menangkap suatu suara ya. Mendengar, kita ada orang ngomong kita dengar. Kita tangkap suara orang yang ngomong itu ke kita. Atau bunyi dengan telinga kita. Itu namanya mendengar, menangkap suatu suara atau bunyi dengan telinga kita. Artinya kita tidak tuli. Suara Tuhan adalah mendengar, menangkap suara atau bunyi dari sesuatu dengan telinga. Nah, suara Tuhan adalah komunikasi dari Tuhan kepada manusia melalui suara tanpa sumber fisik yang diketahui. Suara aja yang kita dengar tanpa ada sumber fisik. Angin sepoi-sepoi. Itulah arti mendengar suara Tuhan. Mendengar sesuatu dari Tuhan dengan tidak melihat wujudnya. Suara di sini, suara Tuhan di sini adalah pelan. Pelan. Karena angin sepoi-sepoi itu. Jadi bagaimana caranya kita untuk mendengarkan suara Tuhan? Kalau suara itu adalah tenang, suara itu adalah pelan, suara itu adalah sepoi-sepoi. Bagaimana kita bisa mendengar suara itu? Kita harus tenang. Tapi susah, Pak Pendeta, karena saya nggak bisa tenang. Karena bising pikiran saya, Pak Pendeta. Hati saya juga bising. Banyak pikiran saya. Ya kan? Kebisingan-kebisingan yang dari luar. Yang terus ke kita. Kebisingan-kebisingan yang dari dalam. Keluar juga dari dalam diri kita. Itu yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bising ngelihat orang, pengen main gadget, main game, main HP, sibuk dengan media sosial. Tuhan bicara, kita nggak bisa dengar. Karena pikiran kita selalu ke, asik nih game kita, tanggung. Ini baru level ini misalnya. Ya, atau media sosial, si Anu lagi ini, akhirnya kesibukan itulah namanya kebisingan di hati kita. Tiap hari aja kita kerjain itu. Kita nggak pernah bisa tenang mendengar suara itu. Terus kebisingan dari dalam apa? Kesibukan kita dan rutinitas kita. Sibuk ngejar target. Harus dari sini kita nanti ke sana, ngerjain ini. Nggak ada waktu untuk diam mendengar suara Tuhan. Tuhan akhirnya nggak punya, Tuhan bicara, cuman nggak bisa kita dengarkan karena berisik, karena suaranya adalah pelan. Suaranya Tuhan itu adalah lembut. Ya, akhirnya semua ini membuat telinga rohani kita menjadi tuli, nggak dengar apa-apa. Sepertinya kita jauh dari Tuhan, padahal kita yang menjauh. Bukan Tuhan yang menjauh. Kita yang menjauh terlalu asik dengan rutinitas kita. Kita nggak pernah memberikan waktu kita untuk Tuhan. Ya.
kesibukan-kesibukan kita mengalihkan perhatian kita. Bising, gak pernah bisa tenang karena banyak sekali keinginan, kesibukan kita, rutinitas kita yang terus dari jam ini sampai jam ini, sampai jam ini, sampai jam ini. Dan terus berkelanjutan, gak ada waktu kosong yang kita berikan. Ditambah lagi dengan perilaku kita, sikap dan perilaku kita yang tidak bisa berterima kasih. Misalnya kita gak pernah bisa bersyukur, kita iri hati, sinis-sinis ke orang, kepahitan. Dan kebiasaan-kebiasaan itu membuat suara Tuhan tidak lagi kita bisa dengar. Kita udah menjat orang dulu, kita udah menghakimi orang dulu. Kita udah pesimis, gak mungkin saya dengar suara Tuhan. Dan satu lagi adalah perilaku, kebiasaan perilaku kita yang selalu ingin berbuat dosa. Gimana kita mau mendengar suara Tuhan kalau kita selalu sibuk diri kita, rutinitas kita, keinginan kita, hobi-hobi kita. Gitu loh. Karena suara Tuhan itu adalah sepoi-sepoi, lembut, menyejukkan. Cara lain Tuhan berbicara kepada kita, salah satunya adalah dengan angin sepoi-sepoi, dengan audible, kita dengar suaranya. Cara lain Tuhan berbicara dengan kita adalah melalui peristiwa-peristiwa ajaib. Baru-baru ini ada teman kita baru melewati peristiwa-peristiwa ajaib itu. Ya betul, Pak Kiel sama Ibu. Ya, Tuhan menyatakan dirinya berbicara dengan kita melalui peristiwa-peristiwa, tanda-tanda, nubuatan dan mimpi. Peristiwa-peristiwa ajaib. Dia bikin sesuatu masalah, tapi bisa diselesaikan tanpa kita kehilangan kerugian apapun. Tuhan mau bicara apa kepada kita dengan kejadian itu, Pak Kiel atau Ibu? Apa yang lagi Tuhan bicara, apa yang lagi Tuhan mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu? Tentu kita akan bertanya, apa sih maksudnya kok Tuhan melakukan ini? Tuhan lagi kasih tahu pada Bapak dan Ibu, aku selalu ada di sampingmu. Aku menjagamu. Iya kan? Aku menjagamu, jangan takut. Jangan khawatir. Buktinya, ketika ketidakmungkinan itu ingin sepertinya sesuatu masalah, laut teberau, kita bisa bilang laut teberau. Ketika bangsa Israel lari dari Mesir dan dikejar oleh Firaun, ketika dia berhadapan dengan laut teberau dan gak ada jalan lagi, gak mungkin selamat, pasti mati nih. Ya, pasti mati nih, dibunuh sama Firaun. Pasti ini kebakar, gak mungkin. Iya kan? Nempel dengan api. Pasti ini habis, sudah selesai. Gak mungkin kita selamat dari kejaran Firaun. Tapi ada satu teriakan hati dari Musa pada Tuhan. Tuhan, apakah Engkau akan membiarkan kami mati oleh Firaun dan prajurit-prajuritnya? Tuhan bilang apa? Angkatlah tongkatmu dan sentuhlah ujung tongkatnya ke air itu. Dan kemudian laut itu terbuka. Kuasa itu berjalan. Apa yang lagi mau Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel? Penyertaannya melampaui segala akal. Melampaui segala apapun kemustahilan. Makanya ada tertulis bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin.
Tuhan lagi tunjukkan dirinya bahwa ia adalah Allah satu-satunya. Gak ada Allah lain. Dia lagi mau buktikan kepada bangsa Mesir bahwa dia adalah Allah yang besar. Karena pada zaman itu Mesir adalah bangsa yang paling besar. Jadi orang menganggap Tuhannya Mesir adalah Tuhan yang paling hebat. Makanya Tuhan berencana mengirimkan Israel kepada Mesir dengan kelaparan. Dan kemudian dia menjadi bangsa yang besar. Di situ Tuhan berencana mau menunjukkan dirinya. Bahwa Allah Mesir, dewa-dewa Mesir gak ada apa-apanya. Disitulah pertama kali Tuhan menunjukkan siapa dia. Yehavave. Ya, aku adalah aku, nggak ada yang lain. Siapa namamu? Aku adalah aku. Ya, nggak ada yang melampaui dia. Apapun itu. Dan bangsa itu berjalan. Dan Bapak dan Ibu Kia menangis dengan ucapan syukur. Tuhan membebaskan, membiarkan Bapak dan Ibu keluar dari laut Teberau. Tuhan buka jalan dengan membelah laut itu. Hebatkah Tuhan kita? Hebat, gak ada yang seperti itu. Coba tanya ke yang lain. Ya, gak ada Tuhan yang seperti itu. Menyatakan dirinya di bumi ini. Ya, Tuhan berbicara dengan tanda untuk menyatakan kepada kita bahwa Ia sangat mengasihi kita. Jangan lagi ragu. Kayak bangsa Israel setelah keluar dari laut Teberau bersungut-sungut lagi. Iya kan? Nggak cukup itu. Laut dibelah. Hah? Nggak cukup. Mungkin nggak ada yang melakukan itu. Hah? Nggak ada yang mungkin yang melakukan itu. Nggak ada yang bisa. Tapi kemudian kumat lagi. Mereka nggak pernah mengingat apa yang Tuhan telah lakukan bagi mereka. Ya, nggak pernah bisa bersyukur. Selalu ada aja kekurangannya Tuhan. Tuhan loh dibilang punya kekurangan. Dengan nggak bisa bersyukur kan kita lagi mengatakan Tuhan itu nggak cukup bagi dia. Tuhan nggak bisa apa-apa. Orang udah jelas laut Teberau aja dibelah sama dia. Ya, sesuatu yang nggak mungkin sudah Tuhan jadikan mungkin. Terus apalagi yang mau kita ragukan selain menundukkan hati diri kita dan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia. Gak ada lagi. Nih akhirnya kumat lagi. Tuhan, apakah Engkau ingin membuat aku mati di padang gurun ini? Kami gak punya air. Ya kan? Ketemulah air pahit. Ya kan, setelah keluar dari laut itu, ketemulah padang gurun mereka haus dan air nggak ada, air pahit. Yang ada mata air pahit, bersungut-sungut lagi. Ya, bersungut-sungut lupa. Jangankan air pahit, air laut aja dibelah. Ya, apalagi hanya air pahit. Tuhan bisa buka mata air baru. Tuhan bisa merubah air pahit menjadi manis. Ya kan? Selalu mempertanyakan Tuhan. Padahal Tuhan sudah nyatakan dirinya kepada kita dengan bulat-bulat jelas. Ya. Jadi penyertaan Tuhan itu nyata bagi kita. Ya. Jangan lagi ragu, mulai lakukan segala sesuatu dengan iman. Tuhan baik, Tuhan sangat perkasa. Terus bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Iya kan, begitu banyak nabi-nabi, imam-imam, rasul, hamba-hamba Tuhan mendengar suara Tuhan. Terus gimana sih dengar suara Tuhan? Ya, kita buka di Amsal 8 ayat 17.
Amsal 8 ayat 17. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Demikian firman Tuhan. Bagaimana cara kita untuk bisa mendengar suara Tuhan? Mengasihi Dia, mengenal Dia, kejar pengenalan akan Dia, cari tahu apa keinginan Dia. Apa sih yang menyenangkan Engkau Tuhan? Apa sih aku ingin lakukan Tuhan? Berbicaralah Tuhan. Jika kita menginginkan itu, Tuhan akan nyatakan. Apa sih? Engkau seperti apa Tuhan? Nampakkan dirimu. Nyatakan dirimu Tuhan. Tuhan sangat ingin diingini. Tapi enggak ada anak-anaknya yang menginginkan Dia. Hanya berkatnya. Tuhan, ini aku lagi bisnis. Berkati, biar untung. Tuhannya enggak perlu. Wajahnya enggak perlu. Uangnya yang perlu. Ya, untuk memuaskan keinginan kita. Kenapa? Karena kita enggak tahu. Belum pernah ketemu Dia. Ketika kita ketemu Dia, melihat wajahnya, kita akan gak peduli dengan tangannya, berkat-berkatnya. Dirinya itu cukup. Coba deh, dirinya itu cukup. Ya, cukup dirinya bagi kita. Bukan saya mau bilang kita gak butuh uang, bukan. Masuk ke dalam titik itu, bahwa sampai titik bahwa Dia, Engkau cukup. Rasakan bagaimana ketika kita di dalam situ, di dalam keyakinan bahwa hanya Dia yang mencukupkan kita. Bagaimana Tuhan membuka yang tertutup. Tuhan memperlihatkan sesuatu yang besar bagi kita. Bagaimana Tuhan melakukan banyak hal bagi kita. Ya, kita bisa lihat contohnya bangsa Israel. Tuhan bukakan banyak hal. Ya, berjalan di padang gurun 40 tahun tanpa bajunya rusak, sepatunya rusak. Ya, nggak ada itu ganti sepatu, ganti baju, nggak ada, pakaian nggak ada. Dia berjalan di depan seperti tiang awan, tiang api pada waktu siang. Pada waktu malam dia berada di belakang bangsa Israel. Seperti awan menaungi supaya nggak kepanasan bangsa itu. Ya, di belakang bangsa itu. Awan itu di atas mengelilingi. Seperti tiang topan badai tornado itu. Pada waktu malam dia berdiri di depan. Seperti tiang api. Menerangi semua ke atas. Gak cukup. Ya, masih perlu yang lain. Yang lain mah iseng-iseng lakukan aja, tato berhasil. Kan gitu, enak. Ya, pekerjaan kita lakukan iseng-iseng. Sesuai dengan, oh iya saya mampu nih, saya mau nih, bisa nih. Lakukan, jangan dipaksakan membuat kita stres. Kalau Tuhan mau berkati dengan berkelimpahan, gampang, gak usah dikejar-kejar. Datang itu sendiri. Ya, gak usah dikejar-kejar, itu hanya orang-orang dunia yang melakukan itu. Ngejar-ngejar, wah, sampai keringet, kaki jadi kepala jadi kaki, keringet, darah. Gak perlu. Ya, lakukan. Sebagai iseng-iseng, karena kita emang di bumi ini harus bekerja. Kalau nggak bekerja ya jangan makan, ya kan? Betul, firman Tuhan kan bilang gitu. Kalau engkau nggak bekerja ya jangan makan, ya bekerja biasa. Tapi bukan itu intinya, bukan itu poinnya. Jadi kedekatan itu dengan Tuhan dan keintiman itu diawali dengan perkenalan dulu. Perkenalan, kita mengenal Yesus Tuhan. Siapa Yesus, kita tahu, oh Dia yang maha segalanya. Terus kita bertobat sungguh-sungguh.
undang Yesus masuk ke dalam hati. Semua udah undang Yesus? Masuk ke dalam hati kita menjadi Tuhan dan Raja. Terus masuk ke dalam baptisan. Ya. Masuk ke dalam baptisan dipenuhi oleh Roh Kudus. Masuk ke dalam baptisan Roh. Ya. Dan kemudian apa? Berjalan dalam Roh, berjalan bersama Tuhan. Selanjutnya bergandengan tangan. Itu step by step. Berjalan sama Tuhan, kita bicara-bicara. Setiap apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan mau lakukan, Tuhan kasih tahu. Apa yang kita mau lakukan, kita kasih tahu ke Tuhan. Ngobrol. Supaya kita nggak salah jalan. Ya, supaya kita nggak salah jalan. Menginginkan kita supaya bisa mendengar suara Tuhan itu haruslah dari hati kita yang paling dalam. Aku rindu mendengar Engkau Tuhan. Berbicaralah, inginkan itu. Itulah pertama kali ketika saya bertobat yang saya inginkan dalam hati kita, dalam hati saya. Saya sangat menginginkan Dia. Hanya suaramu Tuhan aku mau dengar. Aku mau dengar, itulah bedanya aku dengan yang lain. Aku gak mau sama yang lain Tuhan. Aku mau ikut Engkau pasti. Sekali berjalan tetap di jalan itu, di rel itu. Gak mau yang lain Tuhan. Dan ketika aku pun jatuh, Tuhan jangan tinggalkan aku. Karena aku manusia lemah Tuhan. Ya, aku bilang gitu sama Tuhan. Aku lemah Tuhan. Tapi aku mau keluar dari semua kejahatan-kejahatan saya. Kejahatan-kejahatanku. Bimbing aku Tuhan. Cengkram aku ketika aku jatuh. Jangan biarkan Tuhan. Ajari aku Tuhan. Itu hanya itu yang saya katakan. Hanya satu itu keinginanku sampai sekarang. Hanya itu Tuhan. Banyak hal dunia sudah saya lewati. Banyak hal dosa-dosa sudah saya lalui. Saya gak mau lagi Tuhan. Tahu dosa itu enak. Dunia ini menawarkan keindahan. Betul, tapi saya bosan Tuhan. Itulah rasa hati saya yang saya sampaikan ke Tuhan. Dan terus saya berkomitmen, Tuhan, jangan lepaskan aku. Karena aku ingin mengasihi-Mu. Dengan tidak main-main Tuhan. Makanya tadi pas lagu 1000 rebah kiri kanan 10.000. Saya bilang biarin orang-orang mau kembali. Seberapa dahsyat pun dia sudah mengenal Engkau dan dia terjatuh. Biarin Tuhan. Tapi Engkau lihat hatiku Tuhan. Aku gak mau. Jangan biarkan aku jatuh Tuhan. Tuntun aku pelan-pelan. Kalaupun aku gak bisa berlari. Biarlah Engkau tuntun aku pelan-pelan. Jadi saya walaupun banyak yang jatuh kembali kepada dunianya atau muntahannya. Biarin aja. Aku gak mau seperti itu Tuhan. Seperti apapun hidupku. Aku tetap mau berjalan bersama Engkau. Hanya Engkau yang mencukupi aku Tuhan. Karena Engkau adalah cukup bagiku. Hanya itu. Dan Tuhan mulai berbicara. Tuhan menampakkan wajahnya kepada saya. Dalam suatu penyembahan. Dan dia tersenyum. Saya menangis. Kalau ingat itu. Ketika dia menampakkan wajahnya. Saya menangis. Menangis terus. Seperti itu. Jadi menginginkan mendengar suara Tuhan itu haruslah dari hati kita yang paling dalam. Inilah yang saya alami dulu. Kemudian saya baca firman setiap hari dan berdoa. Dan Tuhan mulai berbicara kepada saya dalam pembacaan firman. Ketika saya berjalan ada masalah, ketika saya melakukan sesuatu ada problem, ketika saya melayani ada pertanyaan-pertanyaan. Tuhan berbicara dalam pikiran saya, dalam hati saya. Mengingatkan satu ayat. Oh ini jawabannya. Tuhan mengingatkan sesuatu keadaan kepada saya. Oh ini jawabannya. Seperti itu. Tuhan berbicara kepada saya. Tidak hanya dengan suara mulut audible. Dia nyatakan semuanya jalan-jalan. Belok kiri ini harus begini, ini harus begini.
Dan Tuhan mulai berbicara dalam pembacaan firman yang saya baca dan menjelaskan arti dan maksud serta bagaimana saya menyatakannya di dalam kehidupan saya. Tuhan juga sering mengingatkan saya tentang suatu ayat dalam Alkitab sebagai jawaban atas setiap permasalahan saya. Dan satu hal, Tuhan juga pernah berbicara secara audible untuk menyembuhkan seseorang. Waktu itu saya pelayanan di Sukabu, Pelabuhan Ratu, di sebuah gunung. Kalau mungkin orang-orang Jawa Barat tahulah, namanya Jampang Surade. Disitulah kegelapan. Disitulah orang mau bunuh orang. Kalau mau secara gaib, secara supranatural mau bunuh orang, tuh di situ. Mau cari pangkat di situ. Pokoknya mau jalan masuk ke sana aja itu mobil nggak bisa masuk kalau hujan. Sangat susah jalannya. Saya ditempatkan di situ. Setahun saya di situ. Ketika hari Senin setelah ibadah, saya lagi duduk-duduk dengan warga. Mereka hari-hariannya adalah membuat gula dari kelapa. Karena mereka penyadap air kelapa tuh, untuk dijadikan gula aren, tapi dari kelapa. Ketika saya lagi duduk-duduk, melihat mereka bikin ini ngobrol-ngobrol, tiba-tiba ada orang gila lewat pinggir jalan situ. Dia perempuan, biasanya dia telanjang. Dan tumben hari itu dia bisa lepas, padahal seharusnya dia itu dipasung. Karena dia udah 12 tahun kalau nggak salah dia itu dipasung di rumah. Tapi hari itu nggak tahu kenapa dia bisa lepas. Ya mungkin cara Tuhan ya, supaya Tuhan mau berkarya ya dalam diri dia. Lepas dan di jalan, ya lah. Saya dengar nyanyi-nyanyi di pinggir jalan. Saya lihat, wah udah. Tiba-tiba ketika saya habis lihat dia, ada suara, aku mau menyembuhkan dia. Itu yang saya dengar, waduh Tuhan menyembuhkan dia. Gimana ini? Bisa berkomunikasi nggak dia orang? Wow, jalan itu aja, jalanan batu-batu lumpur gitu kan. Saya bilang lah sama murid ini yang lagi ngaduk kelapa ini untuk jadi guru. Pak, itu siapa? Mana? Oh itu Sireng Pak namanya. Oh iya, dia kenapa? Digila Pak, udah berapa tahun dia mah dipasung itu karena ganggu, sering teriak-teriak, sering nyerang orang gitu. Pokoknya sering ini ganggu lah. Oh kok ini lepas? Ya nggak tahu, biasanya juga tuh telanjang Pak. Ini tumben pakai baju rapi. Oh bisa diajak komunikasi nggak Pak? Ngobrol. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak. Mau nggak dia dipanggil? Saya bilang gitu kan. Saya kan udah beban kan, Tuhan udah bicara begitu. Kalau nggak saya lakukan, saya yang nggak turutan, nggak taat kan. Bisa Pak, mungkin bisa ya. Coba panggil Pak, suruh masuk ke rumah. Nah gitu. Dia dipanggil masuk, kebetulan mau. Waduh saya buru-buru ganti celana kan, agak celana panjang lah, kaos. Ketika saya keluar dari kamar, dia duduk di bawah. Dia langsung, wah panas, silau. Langsung dia dari duduk bersila jatuh ke lantai. Langsung tiduran begitu telungkup. Langsung jadi seperti ular. Wah menjauh ke saya ke sana. Waduh, saya langsung tumpangin aja. Tuhan Yesus berkata engkau disembuhkan oleh dia. Langsung sembuh. Gitu loh. Itu salah satu bagaimana Tuhan berbicara kepada saya secara audible di Jampang Surade. Langsung sembuh. Saya bilang akhirnya dia menjadi murid di gereja saya yang lama. Ya, itu salah satunya kesaksian saya. Sekarang bagaimana membedakan suara Tuhan dan yang lainnya? Kadang-kadang kita, banyak suara nih, suara Tuhan enggak nih, suara Tuhan enggak nih. Caranya adalah kita harus mengujinya dengan firman Tuhan. Makanya saya bilang kita harus baca firman Tuhan supaya tahu apa yang diceritakan, yang dialami oleh orang tersebut. Itu benar enggak, sesuai enggak dengan firman Tuhan. Ya. Saya sering melihat mendengar suara sampai 3 kali. Kita baca di Alkitab, ada ketika Tuhan berbicara kepada Samuel. Pertama kali Samuel mendengar suara Tuhan adalah ketika dia masih kecil.
Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel. Dia lari. Mungkin dia mengira itu adalah Imam Eli yang sebagai bapak asuhnya pada saat itu ketika dia diserahkan kepada Imam Eli. Ya, dia lari. Iya Bapak. Eli, Imam Eli. Ah, kenapa? Apakah engkau memanggil saya? Tidak. Tidurlah. Balik dia tidur. Begitu sampai 3 kali. Samuel, Samuel, Samuel datang lagi. Iya Bapakku. Ada apa? Apakah Bapak manggil saya? Tidak. Tidurlah. Sampai 3 kali. Samuel, Samuel, Samuel. Dia datang lagi menghadap Imam Eli. Apakah Bapak manggil saya? Taulah Eli, Imam Eli bahwa Tuhan mau berbicara kepada Samuel. Langsung Imam Eli berbicara, ngomong ke Samuel, kalau nanti dia berbicara kepadamu lagi, katakan, ya Tuhanku, apa yang ingin engkau sampaikan? Aku mendengar. Diajarinlah Samuel untuk menjawab Tuhan seperti itu. Itulah yang pertama. Tuhan sering berbicara kepada kita berulang-ulang untuk menyatakan dirinya. Yang kedua, untuk membedakan suara Tuhan dengan suara yang lain adalah yang pertama ujilah dengan Alkitab, yang kedua adalah terjadi. Ya, apa yang dikatakan, yang kita dengar itu terjadi. Enggak mungkin enggak terjadi. Ketika Tuhan bicara, aku mau sembuhkan dia. Kita lakukan dan dia disembuhkan, terjadi. Ya, terjadi. Itu yang kedua. Ketika Tuhan berbicara kepada dia, enggak mungkin enggak terjadi. Terus kata-katanya persis yang ditulis di dalam kitab suci. Aku datang segera. Sama, aku datang segera. Bukan aku segera datang. Ya, bukan dibalik. Aku datang segera. Sama dengan apa yang tertulis di firman Tuhan. Terus firman Tuhan itu menusuk hati kita. Ya, seringkali kita, kok orang itu nusuk. Kita kok saya dengar khotbah nusuk-nusuk ya. Kayaknya Bapak itu lagi inin saya kali ya, lagi apa? Lagi sengaja mau inin saya kali ya, lagi nyeritain hidup saya. Padahal siapa yang tahu hidup kalian, kan gitu kan? Hidup kita, ya kan? Kok hati saya seperti tusuk-tusuk? Ya karena firman Tuhan bilang apa? Sebab karena firman itu, mana dia? Sebab di Ibrani 4 ayat 12, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian firman Tuhan. Makanya kita kadang-kadang kalau kita ke gereja dengar khotbah, kok kayak ditusuk-tusuk ya hati saya. Itu Tuhan lagi mau berbicara ke kita. Ya, bukan sengaja pendetanya mau nyala-nyalahin. Bukan, saya nggak tahu. Memang saya tahu permasalahan, orang ngobrol aja nggak pernah. Iya kan? Tuhan lagi mau berbicara. Ketika aku berbicara, ketika pendeta berbicara egois. Aduh, berarti mungkin kita egois. Ya. Ketika jadi pendusta, itu, waduh, jangan-jangan kita pendusta. Ya cek, tinggal dikoordinasi, tanya diri sendiri. Ya, bukan makin mengeraskan hati, itu suara Tuhan. Untuk melembutkan hati kita. Biar kita, Tuhan lagi ngasih tahu kita apa yang perlu dibereskan, diperbaiki dalam diri kita supaya kita semakin menyenangkan Dia. Ya, supaya kita makin terus bertumbuh. Apa yang tersembunyi dalam hati kita tuh dibuka seperti itu.
oh itu saya ya. Mengenal, oh iya, oh saya masih pendusta, oh saya iri hati, oh saya begini, masih pengen begini, oh saya begini nggak bisa menghormati orang tua. Aduh, ya, itu artinya bereskan mungkin ada dosamu dengan orang tuamu, ya kan? Dia menusuk, firman Tuhan itu menusuk. Pedang bermata dua, dia menusuk saya dulu, saya beresin dulu. Oh iya, ketika saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya kan bereskan dulu. Malu saya nyuruh orang menghormati orang tua, saya tidak bisa menghormati orang tua, betul? Dan itu nggak akan bisa menusuk. Kalau saya nggak menusukkan diri saya dulu, saya mengasihi dulu orang tua saya bereskan dulu masalah saya dengan orang tua. Akhirnya saya lempar kepada jemaat. Iya kan? Baru dia bekerja, pedang itu bekerja menusuk siapa yang punya masalah dengan itu, dengan orang tua. Misalnya dengan pembohong, ya saya bereskan, apakah saya seorang pembohong juga? Kalau saya enggak, baru saya lempar. Kalau saya masih pembohong, artinya maling teriak maling saya. Saya maling tapi saya cerita mengatakan, menyampaikan kepada jemaat, maling. Ya nggak mungkin lah, saya teriak maling teriak maling dong. Ya. Saya bereskan dulu kok. Karena pedang itu bermata dua, menusuk saya dulu, baru menusuk ke sana. Ya, ketika itu ada rasa tertusuk itu, bereskan. Karena itulah suara Tuhan. Salah satu cara Tuhan bersuara kepada kita. Terus menyejukkan. Nah, itu salah satu suara Tuhan juga. Ketika seseorang berbicara kok sejuk ya, kok saya langsung nangis ya, menjamah ya, itu artinya Tuhan lagi berbicara kepada kita, lagi menguatkan kita. Kok langsung nangis saya ya, menguatkan kita, memberikan gairah yang baru, semangat, menyelesaikan, bereskan unek-unek kita, kesesakan di hati kita supaya enak ya pulang dari gereja karena dapat firman Tuhan, dapat dengar suara Tuhan, ya, menyejukkan, terus membukakan, memberitahu kesalahan-kesalahan kita. Firman Tuhan itu akan memberitahu apa yang tersembunyi. Oh, ini yang belum saya lakukan. Oh, ini yang saya belum lakukan. Terus bertumbuh dengan melakukan apa yang udah Tuhan bilang, apa yang Tuhan lagi kasih tahu hari ini, lakukan, terus bertumbuh maju, semakin bersinar, semakin terang seperti Kristus. Ya, kemudian menobatkan, membuat kita bertobat. Kalau kita mau bertobat, berubah. Kalau enggak, ya semakin keras. Karena firman Tuhan bilang apa? Kalau enggak, biarlah yang kudus menjadi kudus, tetaplah kudus, tapi yang jahat semakin jahat. Ya, makanya kadang-kadang orang ke gereja makin jahat, nah hatinya ya gak mau menerima, dia makin jahat, makin ke dunia. Ya, pilihan ada di tangan kita semua, tapi yang perlu kita tahu adalah Tuhan itu baik, ya, sangat baik. Cuman kita nggak tahu jalan-jalannya. Tuhan kasih tahu ini jalan-jalannya supaya kau damai, berdamai sejahtera, engkau bersuka cita. Ini loh jalan-jalan. Cuman karena kita terlalu lama hidup di dunia ini, aturan-aturan dunia itu meracuni pikiran kita, hati kita, bahwa hidup itu harus seperti ini. Kalau zaman Batak dulu harus begini, ya. Harus begini, begini, hamoraun diawu, anak koki atau apa-apa, pemikiran-pemikiran konsep yang membuat kita ngaco. Ya, harus berhasil, harus begini, bikin pesta-pesta yang gede-gede ngabisin duit. Padahal kan nggak perlu, nih kita kasih makan mereka, nggak perlu. Bantu orang-orang banyak kan gitu. Banyak pemikiran-pemikiran dunia yang kita temui di dunia ini udah merusak dan mengubahnya seturut firman Tuhan, kebenaran itu kita nggak percaya, akhirnya kita nggak mau merubah cara pola pikir kita. Hidup itu nggak seperti itu sebenarnya, ya.
Gitu ya udah. Kita semua di sini adalah bukanlah orang tuli, betul? Ya, kita semua di sini adalah orang yang mendengar. Bukan orang yang tuli, nggak bisa dengar suara Tuhan. Seringkali Tuhan telah berbicara kepada kita abaikan karena kesibukan. Hari ini katakan pada Tuhan, saya mau mendengar suaramu Tuhan dan taat kepadamu. Itu aja pesan Tuhan untuk kita hari ini. Tuhan, hari ini mau aku mendengar suaramu. Aku mau taat padamu. Seperti kita waktu jatuh cinta sama istri kita dulu, pacaran kita dulu atau sama pacar kita. Ya, kita lagi kerja, ingat dia. Ya, sekarang lakukanlah itu kepada Tuhan. Kita lagi kerja, ingat Tuhan. Oh iya, oh ini nggak boleh. Firman Tuhan bilang begini. Lagi kerja ingat dia, oh aturan-aturannya tuh hidup di dalam diri kita. Ya, jadi di dalam Tuhan kita bekerja. Ya, aturannya itu hidup, oh ini gak boleh, oh ya ini begini. Kok kesini hatiku gak nyaman, jangan kesini. Seperti itu, perlakukanlah Tuhan seperti itu di hatimu. Biar dia terus roh kita on dengan dia, nyambung terus frekuensi. 24 jam kata Daud. Biarlah di rumah Tuhan ada penyembahan 24 jam. Bukan 5 jam, 2 jam. Ya, makanya tabernakel Daud itu adalah tempat pemujaan Tuhan yang paling dahsyat. Daud membuat itu harus ada 24 jam penyembahan untuk Tuhan. Itulah cintanya Daud kepada Tuhan. Makanya diatur imam-imam. Untuk 24 jam itu gak boleh ada yang kosong. Harus selalu ada penyembahan di depan tabutnya. Ya, contohlah itu. Ya, 24 jam. Kalau tidur pun renungkan firman Tuhan. Lagi ngapain aja renungkan firman Tuhan. Lagi nanem-nanem, lagi ngasih makan babi, lagi ngasih makan ayam. Ya lagi nyetir, lagi apa. Lakukan bersama Tuhan. Ya, enak hidup itu. Ya, kita on. Ada apa-apa kita langsung tahu, roh kita akan nyala. Ya, itu yang namanya peka. Ya, sensitif, berjaga-jaga dalam Tuhan. Ketika kita melakukan dosa, kita tahu di hati kita kok nggak enak. Kita minta ampun. On lagi, nyaman lagi hati. Begitu terus, maju terus dalam Tuhan. Ya, karena kita adalah mempelainya kekasih Tuhan. Demikian firman kita untuk hari ini. Amin. Silakan singer. Ku pandang kemuliaan-Mu, kita kembali mau menyembah Dia. Dia sudah berfirman untuk kita hari ini. Dia sudah menasehati kita, mengingatkan kita, menegur kita, menghibur kita. Biarlah firman-Nya tumbuh, berkembang dan berbuah di dalam hati kita, supaya kita hidup setia di hadapan-Nya. Terima kasih Tuhan, ku pandang kemuliaan-Mu. Kembali kita sembah Dia, ucapkan terima kasih untuk Dia. Dan lihatlah kemuliaan-Nya yang mengatasi segalanya, apapun itu. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus.
hatimu, pandanglah kemuliaan Dia. Dengan rohmu Dia menyatakan dirinya dalam rohmu. Ya, lihatlah di depan kamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lurus, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku, ku pandang dan kemuliaan-Mu, kesabaran-Mu. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang luput, tiada satupun Tuhan, satupun yang luput dari karya kasih. Kau mengasihi kami semua Tuhan, gak ada yang Kau lewatkan satupun, gak ada satupun yang Kau lewatkan Tuhan. Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan ku
sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Yesus Kristus, My King, my King, my Rajaku, Rajaku, Rajaku. Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita kembali mau bersorak-sorak hari ini Tuhan. Terima sukacita surga. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Amin. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya dengan badai Yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata Penuhiku. Hai. sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, tanpa semangatku, Takkan hilang. ku mau bersorak bagimu,
Sekali lagi. Sungai sukacitamu. Tidak terputus-putus Tuhan. Sukacitamu mengalir terus dalam hatiku. Yes, 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 yes. Sukacitamu melimpah dalamku. Ku berlari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Semua sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. aku sukacitamu melimpah dalamku. Hey. Ku berlari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Semua sukacitamu ada dalamku. Hey, mengalir. Mengalir bersamamu. Mengalir. Dirimu Tuhan di dalam sukacitamu. Selamanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Dan sukacitamu Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku berlari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Semua sukacitamu ada dalamku. mengalir. Amin. Mengikutimu Tuhan dalam perjalanan. Di dalam sukacitamu selamanya Tuhan membuat suka cintaku penuh. Bersamaku bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan. Ha-ha, yeah, yeah, yeah. Di dalam sebab hanya Tuhan yang membuat suka cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan cintaku penuh. Sebab hanya Tuhan. Sebab hanya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Kita mau memberikan persembahan hari ini. Silakan. Oke, kita terima berkat Tuhan dulu. Mari kita angkat tangan kita mau terima berkat. Tuhan, biarlah tangan-Mu sendiri Tuhan yang besar Kau letakkan
pada setiap kepala mereka, anak-anak-Mu Tuhan. Sentuh mereka Tuhan satu persatu Tuhan. Tangan-Mu sendiri yang memberkati Engkau. Biarlah tangan Tuhan yang berbesar itu memberkati Engkau dengan kasih dan sukacita. Tangannya yang maha mulia itu turun sendiri memberkati Engkau dengan damai sejahtera dan berkat dari tempat yang maha tinggi. Dan biarlah tangannya yang besar menyertai Engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya, mengajar, memberikan pengertian yang baru, menguatkan Engkau. Dan biarlah apapun yang Kau kerjakan berhasil oleh karena kebaikannya yang besar. Di dalam nama Yesus Kristus Engkau telah diberkati. Amin.